Saya mendengar kata koreksi kalau Anda salah Ustaz ya. Kayak misalnya kita nih kalau sholat malam nih untuk apa sih? Sedekah untuk apa sih? Sebenarnya boleh ya Ustaz ya, kita menanyakan sesuatu amalan ibadah yang nantinya menjadi garansi ke kita sendiri. Kalau saya melakukan sholat kira-kira dapat apa nih? Ya Allah, misalnya gitu. Atau seperti apa Ustaz? Yang saya pahami begitu. Jadi kayak misalnya, boleh nggak saya sholat malam supaya doa saya diijabah? Loh, memang tujuannya itu kan. Oh, taib. Boleh nggak saya melakukan ibadah haji supaya dosa saya diampuni? Memang itu janjinya. Boleh nggak saya bakti dengan orang tua supaya Allah karuniakan saya anak juga berbakti sama saya? Ya memang begitu hadisnya. Oh, Masya Allah. Ya, jadi sebenarnya mengerjakan ibadah itu dengan mengejar apa yang Allah janjikan, itu puncak ibadah itu sendiri. Oh, terkait sama rizki juga sama Ustaz. Misalnya, Anda pengen sholat duha. Ini kita ngomongin stigma-stigma nih. Oh, kenapa bro? Iya, karena memang biar dibukakan rizkinya misalnya. Terlepas dari memang misalnya nantinya apapun bentuk ibadahnya kita bahas mengenai ada contohnya apa tidak ya Ustaz ya. Ini lagi bahas tentang teorinya. Yaitu gue pengen kaya nih. Kalau sholat ini bener bisa langsung kaya gak sih ya? Kayak gitu-gitu Ustaz. Kan fenomenal. Banyak pengusaha-pengusaha begitu Ustaz. Yang ditanya biasanya kalau nanya tentang perihal sholat, tujuan yang pertama itu bukan minta surga. Umumnya itu mintanya kaya Ustaz. Nah itu boleh gak sebenarnya Ustaz? Gini, jadi satu persatu dulu. Kalau duha itu memang ada hadis qudsi dihasankan oleh para ulama. Itu kata Nabi SAW, Allah berfirman, hai anak Adam, rukul untukku di awal pagi 4 rakaat, maka aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Tapi ini bukan dijadikan sebagai, oh kalau saya sholat duha saya pasti dapat rezeki. Bukan itu. Jangan dihubungkan di situ. Nanti akhirnya kalau dia sholat duha, dia, dan di sini perlu difahami ya, rezeki itu di mata dia apa sih? Tanda kutip dulu. Karena banyak orang fahamnya rezeki itu duit aja. Itu bener Ustaz. Itu bener. Ya jadi duit. Nah, padahal rezeki itu luas. Rezeki itu kurang lebih gambarannya semua yang bisa menjadi penyebab terpenuhnya kebutuhan makhluk. Air, udara, api, semuanya ini. Itu semua adalah rezeki. Salah satunya adalah uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Tapi kan semua rezeki. Berapa banyak orang yang kaya raya tapi karena sakit, sesak nafas, waduh, ya kan, terganggu. Saya pernah duduk dengan seorang pangeran di Saudi dulu, pernah diundang sama kan. Semua orang makan enak gitu, tapi beliau sendiri makannya cuma 1 mangkok sayur biasa karena memang ada masalah di kesehatan. Oh. Jadi karena ini diuji oleh Allah SWT, akhirnya dia tidak bisa nikmatin. Padahal seorang pangeran dan kaya raya gitu kan. Dibanding ada satu orang buru kasar, tangannya kotor. Pada saat dia sudah capek, letih, keringatan, dia beli makanan bungkus, tangannya kotor, nggak sempat cuci, main makan, tapi sehat-sehat aja. Itu gimana Ustaz? Dan maksudnya kita bisa lihat tolok ukurnya sebenarnya di rezeki itu bukan masalah saya katakan jangan cuci tangan makan, itu keliru ya. Tapi maksudnya kita bisa lihat bagaimana rezeki itu bukan hanya di uang, tapi kesehatan itu juga sebuah rezeki. Di saat ini orang kaya raya tapi dia banyak duit tapi nggak bisa nikmatin, kan itu terganggu juga dia gitu kan. Supaya orang jangan selalu persepsinya, oh kalau ada uangnya baru, kalau dia kaya secara material berarti baru dianggap dia ada rezekinya. Sementara orang yang mungkin sehat secara fisik, punya keturunan banyak, tapi ekonominya biasa, dianggap ini pasti dipatok adalah pasti miskin. Itu padahal sebenarnya dia kaya kan. Makanya kata Nabi SAW, kaya itu bukan kaya materi, tapi kaya jiwa. Itu kan dalam hadis kata Nabi SAW. Jadi jiwanya, dia akan selalu merasa cukup dengan apa yang ada. Wah, anak muda catat ya.